Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang meskipun tidak pernah berkata, tapi dari caranya melihatmu, dari tindakannya yang kecil namun penuh makna, kamu tahu dia menyimpan sesuatu di hatinya untukmu? Tapi kenapa dia tidak pernah mengatakannya? Kenapa setiap kali kalian bertemu, dia hanya tersenyum gugup atau tiba-tiba sibuk dengan hal lain? Kamu tahu dia peduli. Kamu tahu dia memperhatikan detail-detail kecil tentangmu, bahkan yang sering kali kamu abaikan. Ketika kamu merasa sedih, dia tahu tanpa perlu kamu katakan. Ketika kamu bercerita tentang sesuatu yang sederhana, dia mendengarkan seolah itu adalah cerita terpenting di dunia. Dia selalu ada, tidak pernah terlalu dekat, tapi juga tidak pernah jauh. Dia seperti bayangan yang setia menemanimu, tapi tak pernah berani menunjukkan wujud aslinya. Lalu kamu bertanya-tanya, kenapa dia begitu? Apakah aku salah membaca tanda-tandanya? Apakah aku hanya berharap terlalu banyak? Tetapi semakin kamu mencoba meyakinkan dirimu bahwa mungkin kamu salah, semakin banyak bukti kecil yang menunjukkan bahwa ada perasaan di sana. Seperti saat dia tiba-tiba membantu tanpa diminta, seperti saat dia tahu persis makanan kesukaanmu meskipun kamu hanya menyebutkannya satu kali. Tapi kenapa dia diam? Apa yang membuat seseorang yang jelas-jelas memiliki perasaan memilih untuk menyimpannya sendiri? Mungkin dia takut jika dia mengungkapkan perasaannya, segalanya akan berubah. Mungkin dia takut ditolak, takut kehilangan hubungan yang sudah ada, takut kamu tidak merasa yang sama, atau mungkin dia merasa dirinya tidak cukup baik untukmu. Dia melihatmu begitu istimewa, begitu luar biasa, dan dia merasa kecil di hadapanmu. Dia memilih diam karena baginya mencintaimu dari jauh lebih aman daripada menghadapi kemungkinan kehilangan semuanya. Namun, pernahkah kamu berpikir mungkin ada orang lain yang juga menyukai dirimu tapi memilih untuk diam? Orang lain yang juga merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan. Dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang takut mengungkapkan perasaan mereka karena mereka lebih memilih diam daripada mengambil risiko. Dan mungkin kamu juga pernah seperti itu. Kamu pernah menyukai seseorang tapi tidak pernah berani berkata apa-apa. Kamu menyimpan perasaan itu dalam-dalam, berharap suatu hari keberanian itu datang. Tapi yang sering terjadi, kamu hanya menunggu, dan akhirnya orang itu pergi tanpa pernah tahu apa yang ada di hatimu. Apa yang akan kamu lakukan jika dia yang kamu curigai menyukaimu benar-benar menyimpan perasaan itu? Apakah kamu akan menunggunya sampai dia punya keberanian untuk berkata jujur? Atau kamu sendiri yang akan membuka pintu komunikasi lebih dulu? Karena seringkali cinta tidak hanya soal perasaan, tapi juga soal keberanian. Berani untuk mengungkapkan, berani untuk menerima risiko, berani untuk menghadapi ketidakpastian. Tapi apakah itu berarti kamu harus menunggu selamanya? Apakah itu berarti kamu harus membiarkan dirimu terjebak dalam kebingungan ini tanpa pernah tahu jawabannya? Kadang kita terlalu sibuk mencari jawaban di luar diri kita,
Padahal sebenarnya jawabannya ada di dalam hati kita sendiri. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita ragu untuk melakukannya. Kita tahu bahwa jika kita ingin tahu apa yang dia rasakan, kita harus bertanya. Tapi rasa takut itu, rasa ragu itu selalu lebih besar dari keberanian kita. Dan saat kita terus menunda, waktu terus berjalan. Orang-orang datang dan pergi, dan kesempatan yang pernah ada perlahan memudar. Sampai suatu hari, kamu hanya bisa bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika aku dulu punya keberanian untuk bertanya? Apa yang akan terjadi jika aku dulu tidak membiarkan rasa takut menguasai diriku? Jadi, jika hari ini kamu merasa ada seseorang yang menyukaimu, tapi malu untuk mengungkapkannya, jangan hanya menunggu, jangan hanya berharap. Jadilah orang yang memulai percakapan. Mungkin kamu akan terkejut dengan jawabannya. Mungkin kamu akan menemukan bahwa perasaan itu memang ada dan dia hanya butuh sedikit dorongan untuk mengatakannya. Atau mungkin kamu akan menemukan bahwa perasaan itu hanya ada dalam bayanganmu. Tapi bukankah lebih baik tahu daripada terus bertanya-tanya? Bukankah lebih baik menghadapi kenyataan apapun itu daripada hidup dalam kebingungan? Karena pada akhirnya hidup ini bukan tentang menunggu orang lain untuk membuat langkah pertama. Hidup ini tentang keberanian untuk mengambil risiko, keberanian untuk bertanya, keberanian untuk menerima apapun yang datang. Dan siapa tahu, mungkin dengan langkah kecil itu, kamu tidak hanya menemukan jawaban atas pertanyaanmu, tapi juga membuka pintu menuju sesuatu yang lebih besar, lebih indah, dan lebih bermakna. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu, karena cinta seperti hidup adalah tentang berani mencoba. Jika kamu sudah memutuskan untuk bertanya atau mengungkapkan apa yang selama ini hanya menjadi tanda tanya di hati, hal pertama yang harus kamu persiapkan adalah dirimu sendiri. Pertanyaan ini bukan hanya tentang dia, tapi juga tentang bagaimana kamu menerima jawaban apapun itu. Karena jawaban yang kamu cari bisa jadi tidak seperti yang kamu harapkan, dan itu tidak apa-apa. Ketika kamu membuka pembicaraan, ingatlah untuk melakukannya dengan tulus. Jangan menyudutkan atau memaksanya untuk menjawab dengan cara tertentu. Kadang orang membutuhkan waktu untuk memahami dan mengakui perasaannya sendiri. Mereka mungkin tidak tahu harus berkata apa, karena perasaan adalah sesuatu yang kompleks dan sulit untuk diterjemahkan ke dalam kata-kata. Yang penting adalah menciptakan ruang aman, tempat di mana dia merasa nyaman untuk berbicara. Dan jika ternyata jawabannya adalah perasaan yang sama seperti yang kamu harapkan, maka di sanalah segalanya bisa dimulai. Kamu dan dia akan memiliki kesempatan untuk membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak lagi tersembunyi di balik dinding rasa malu atau ketakutan. Hubungan itu akan didasarkan pada keberanian dan kejujuran, fondasi yang jauh lebih kuat daripada spekulasi atau harapan tanpa tindakan. Namun, bagaimana jika dia mengatakan bahwa tidak ada perasaan yang seperti kamu kira? Apa yang terjadi jika ternyata semua tanda yang kamu lihat adalah kesalahpahaman belaka?
Mungkin kamu akan merasa kecewa, bahkan sakit hati. Tapi inilah kebenarannya. Lebih baik kamu tahu sekarang daripada terus memupuk harapan yang tidak akan pernah terwujud. Setidaknya, kamu telah memberi dirimu sendiri kesempatan untuk melangkah maju, untuk berhenti hidup dalam bayangan kemungkinan yang tidak pernah nyata. Dan mungkin dalam proses ini, kamu juga belajar sesuatu yang berharga, bahwa perasaan, betapapun kuatnya, tidak selalu harus dibalas. Cinta adalah hal yang indah, tetapi juga penuh dengan pelajaran. Kamu belajar bahwa mencintai seseorang tidak berarti memiliki mereka, dan itu tidak mengurangi nilai cinta yang kamu rasakan. Kadang, keberanian untuk mengungkapkan perasaan bukan tentang mendapatkan jawaban yang kamu inginkan, tapi tentang melepaskan beban yang selama ini kamu bawa. Ketika kamu jujur dengan dirimu sendiri dan dengan orang lain, ada kebebasan yang datang. Kamu tidak lagi terjebak dalam ketidakpastian. Kamu bisa melanjutkan hidupmu dengan lebih ringan, lebih lega, karena kamu tahu kamu telah melakukan yang terbaik. Jika dia tidak bisa membalas perasaanmu, itu bukan karena kamu tidak cukup baik. Itu hanya berarti dia memiliki jalan hidup yang berbeda, prioritas yang berbeda, atau mungkin belum siap untuk membuka hatinya. Tapi bukan tugasmu untuk mengubah itu. Tugasmu adalah menjadi dirimu yang paling jujur dan paling berani. Dan setelah semua ini, hidup tidak berhenti di situ. Bahkan jika jawaban yang kamu dapatkan adalah sesuatu yang mengecewakan, itu bukan akhir dari segalanya. Kamu akan terus bertemu orang-orang baru, menghadapi pengalaman baru, dan membuka babak baru dalam hidupmu. Mungkin di suatu tempat ada seseorang yang sedang menunggu untuk mengenalmu, untuk mencintaimu dengan cara yang selama ini kamu impikan. Tapi kamu tidak akan pernah sampai di sana jika kamu terus terjebak di satu tempat. Ini bukan tentang dia sebenarnya. Ini tentang bagaimana kamu memutuskan untuk menjalani hidupmu. Apakah kamu akan membiarkan rasa takut mengendalikanmu, atau apakah kamu akan berani menghadapi ketidakpastian meskipun itu berarti mengambil risiko terluka? Karena pada akhirnya kehidupan yang paling berharga adalah kehidupan yang dijalani dengan keberanian, bukan ketakutan. Jadi, jika kamu membaca ini dan hatimu mulai berdetak lebih kencang karena kamu tahu ada seseorang di hidupmu yang kamu pikir menyukaimu tapi malu untuk mengungkapkannya, lakukan sesuatu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Bicaralah, tanyakan, beranilah, karena apapun yang terjadi, kamu akan lebih baik karena telah melakukannya. Dan ingatlah, cinta yang sejati selalu tentang dua hal: keberanian untuk memberi dan kerelaan untuk menerima, meskipun yang kamu terima mungkin bukan yang kamu harapkan. Tetapi jika kamu tidak pernah mencoba, kamu tidak akan pernah tahu keajaiban apa yang mungkin menunggumu di sisi lain ketakutan itu. Apapun hasilnya, yang pasti adalah bahwa kamu telah melangkah maju, dan itu adalah kemenanganmu. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan apapun bentuknya, dan kebahagiaan itu dimulai dari keberanianmu hari ini. Jadi,
Apa langkahmu berikutnya? Langkah berikutnya adalah menerima bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencari jawaban dari orang lain, tapi juga memahami diri sendiri. Setelah kamu memutuskan untuk bertanya atau mengungkapkan perasaanmu, apapun hasilnya, itu menjadi bagian dari perjalananmu untuk tumbuh. Tidak semua orang punya keberanian seperti itu, dan saat kamu melakukannya, itu sudah membuktikan bahwa kamu telah melampaui rasa takutmu sendiri. Jika jawaban yang kamu terima adalah hal yang kamu harapkan, maka peliharalah hubungan itu dengan hati-hati. Jangan terburu-buru. Hubungan yang sehat membutuhkan waktu, perhatian, dan kesabaran untuk tumbuh. Jangan takut untuk membicarakan hal-hal yang penting. Sejak awal, pastikan kamu dan dia memiliki visi yang sejalan tentang hubungan, sehingga kalian berdua tahu kemana arah perjalanan ini. Namun, jika ternyata jawabannya tidak sesuai dengan harapanmu, jangan biarkan itu membuatmu merasa kecil atau kurang berharga. Penolakan bukanlah akhir, melainkan sebuah tanda bahwa jalurmu mungkin berbeda. Kadang, hal-hal yang tampak sulit diterima pada awalnya justru menjadi alasan kita menemukan sesuatu yang lebih baik di masa depan. Semua orang punya perjalanan emosional mereka masing-masing, dan mungkin waktu mereka belum sejalan dengan waktumu. Hal yang paling penting setelah itu adalah memaafkan dirimu sendiri. Kadang kita merasa malu karena mengungkapkan perasaan, takut dianggap lemah atau terlalu terbuka. Tapi sebaliknya, itu menunjukkan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Dengan memberi dirimu ruang untuk merasa lega, kamu juga memberi kesempatan pada hatimu untuk sembuh dan siap menghadapi peluang baru yang akan datang. Lalu, apa solusi nyata yang bisa kamu terapkan? Pertama, fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Jangan habiskan terlalu banyak waktu memikirkan bagaimana jika atau seandainya. Gunakan momen ini untuk memperbaiki diri, mengejar hal-hal yang kamu cintai, dan merangkul orang-orang yang mendukungmu. Kebahagiaanmu tidak seharusnya bergantung pada satu orang atau satu situasi saja. Kamu memiliki potensi untuk menciptakan kebahagiaanmu sendiri, dan itu dimulai dari hal-hal kecil. Kedua, perbaiki cara kamu memandang hubungan. Jangan anggap cinta sebagai sesuatu yang harus dimenangkan atau diperjuangkan sepihak. Cinta yang sejati adalah tentang saling memberi, saling memahami, dan saling mendukung. Jika suatu hubungan tidak memiliki elemen-elemen itu, maka mungkin itu bukan cinta yang tepat untukmu. Ketiga, buka hatimu untuk peluang baru. Orang yang tepat mungkin tidak selalu datang saat kamu mengharapkannya, tapi saat kamu siap menerimanya. Jangan takut untuk berkenalan dengan orang baru, mencoba hal-hal baru, dan membiarkan dirimu mengalami kehidupan sepenuhnya. Di akhir perjalanan ini, kamu akan menemukan bahwa cinta adalah bagian dari hidup, tapi bukan satu-satunya hal yang mendefinisikan siapa dirimu. Kamu adalah seseorang yang memiliki banyak sisi, banyak potensi, dan banyak kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ingatlah bahwa kebahagiaanmu ada di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Jadi, langkah kecil apa yang bisa kamu ambil hari ini untuk memulai perjalanan baru itu? Beranilah untuk melangkah,
Beranilah untuk percaya bahwa apapun yang terjadi, kamu akan baik-baik saja. Karena pada akhirnya, cinta tidak hanya tentang siapa yang mencintai kita, tapi bagaimana kita mencintai diri sendiri dengan cukup tulus untuk menghadapi apapun yang datang. Itu adalah nilai positif terbesar yang bisa kamu pelajari dan bagikan kepada dunia. Jangan biarkan ketakutan menjadi batasanmu. Jadikan itu awal dari keberanianmu untuk menjalani hidup dengan lebih berani, lebih penuh, dan lebih bermakna. Karena di luar sana, dunia ini penuh dengan kemungkinan indah yang menunggu untuk ditemukan.